Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah atas pemeliharaan penyertaan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan pada pagi hari ini terambil dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada seorang bernama Mary Richardson, istri Robert F. Kennedy Jr. dinyatakan meninggal dunia akibat gantung diri di rumahnya. Hasil otopsi yang dilakukan otoritas setempat tentang hal ini memperlihatkan bahwa Mary kehabisan nafas setelah gantung diri. Suaminya yang akrab dipanggil Bobby berkata bahwa istrinya telah berjuang melawan depresi dan menyimpan banyak amarah sepanjang hidupnya. Mary meninggalkan 4 orang anak dari pernikahannya dengan Bobby. Pengacara dan pegiat lingkungan yang merupakan putra almarhum Senator Robert F. Kennedy dan keponakan mendiang Presiden John F. Kennedy itu. Ketika insiden gantung diri itu terjadi, Mary sedang dalam proses perceraian dengan suaminya. Gugatan cerai telah dilayangkan kepada suaminya sejak tahun 2010. Hingga tahun tersebut, proses perceraian masih terus berjalan. Karena mereka memperebutkan hak asuh atas anak-anak mereka yang berusia 10-17 tahun. Sementara itu, beberapa tetangga juga memaparkan bahwa Mary terlihat kesepian sebelum ditemukan tewas gantung diri. Saat itu Mary juga berusaha melawan kebiasaan mengonsumsi narkoba dan alkohol. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kasus bunuh diri di atas hanyalah salah satu sekian banyak kasus bunuh diri yang terjadi di dunia ini. Hal seperti ini bisa terjadi karena seseorang tidak memiliki kedamaian di dalam hatinya. Akibatnya, ketika ia sudah tidak tahan lagi menanggung beban hidupnya, ia pun tidak segan-segan untuk mengakhiri hidupnya. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki kedamaian, hati dan pikirannya menjadi tenang, sehingga ia mampu menanggung beban hidupnya. Tapi sayang sekali, jemaat yang terkasih, begitu banyak orang yang salah jalan di dalam mencari kedamaian. Mereka mencarinya di diskotik, minum minuman keras, narkoba, dan masih begitu banyak lagi. Karena itu, mereka tetap saja tidak akan mengalami kedamaian dalam hidupnya. Tuhan telah menyediakan satu jalan kepada manusia untuk mendapatkan kedamaian, yaitu melalui doa. Firman Tuhan dalam nas bacaan kita hari ini mengajarkan agar kita tidak khawatir mengenai apapun juga. Sebaliknya, kita harus menyampaikan apapun yang menjadi keinginan kita kepadanya di dalam doa-doa kita. Ketika kita menyerahkan apa yang menjadi pergumulan hidup kita kepadanya, maka kita akan beroleh kedamaian. Itulah damai sejahtera Tuhan yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu ketika kita diperhadapkan pada berbagai persoalan hidup, datanglah kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Serahkan seluruh persoalan hidup kita kepadanya. Dengan demikian, damai sejahtera Tuhan tersebut akan menyejukkan hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa tetap kuat
dan tenang di tengah-tengah pergumulan hidup yang sedang kita alami. Jemaat sekalian, ketika kita mengalami persoalan hidup, biarlah kita menyerahkan kepada Tuhan, sehingga kita beroleh damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan tersedia bagi kita yang menyerahkan beban kepadanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi jemaat yang terkasih. Amin.